permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di Pasuruan. Misalnya seperti kejadian kemarin, juga kita itu menyadarkan kepada adik-adik kita, dan juga kita sebagai utama pengurus ini bagaimana sikap langkah kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai kita itu terprovokasi atau mungkin seluruh anggota perguruan silat itu bukan musuh atau istilah bersaing tidak sehat. Kita tidak ada saingan. Itu seluruh budaya silat di Indonesia itu adalah amanah atau amanah mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Jadi tidak ada perselisihan, tidak ada untuk saingan yang sehat. Itu nanti perlu dijelaskan. Yang kedua, seluruh anggota silat itu diwadai namanya IPSI. Jadi tidak ada istilah kita nggak cocok dengan perguruan lain itu. Kita harus kita harus rumpun jadi satu, visi satu visi. Jadi satu misi satu visi mengembangkan budaya bangsa ini. Maupun dari pihak kepolisian nanti itu bisa memberikan solusi, memberikan pencerahan kepada semua ketua pengurus dan mungkin ada anggotanya, supaya nanti sudah sampai ke ininya, ke tempat punya kumpulan anggotanya, ya bisa menyampaikan pembekalan itu kepada anggotanya. Kenapa? Karena supaya kalau yang di atas oke-oke aja, Pak. Biasanya yang di atas begini bisa itu, Pak. Oh ya, ya. Tapi di bawah beda lagi, Pak. Ini yang jadi masalah, ya kan? Kalau yang ketua pengurusnya mungkin komandannya lah ya, nanti ngomong A, tapi besok itu kalau ada masalah beda lagi, Pak. Nah, itu seperti itu bisa supaya tidak terjadi, ya kan? Makanya alhamdulillahnya ya di Pasuruan ini sampai sekarang masih solid. Coba kedua ya. Nah, iya, doakan Pak. Mari kita sama-sama menjaga ini kan seni ya Pak ya, seni kita ini, seni pencaksilat kita ini, supaya tidak ada yang memasuki dari pihak-pihak lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita Sulhana, saya dari Ranting Gempol, tepatnya di Rayon Legok. Jadi yang saya tanyakan tadi berkaitan dengan prestasi, Pak, yang mana panjenengan sudah menyinggung bahwa mempersilakan jika menggunakan atau bisa memanfaatkan sarpras yang ada di sarpras yang ada di Polsek untuk meningkatkan prestasi yang ada di PSDT Gempol khususnya dan umumnya di Pasuruan. Jadi kami alhamdulillah sudah merintis sejak kemarin untuk mempersiapkan pertandingan di Porkap besok insya Allah antara tanggal 17 sampai 25 Desember. Tapi masih belum pasti. Yang penting kami sudah mempersiapkan sejak dini. Nah, artinya kami membutuhkan sarpras ya, minimal ada lapangan yang harus kami gunakan khusus latihan prestasi, Pak. Gitu. Jadi mungkin ada arahan panjenengan prosedurnya bagaimana, apakah kita dari PSDT Gempol membuat surat untuk bisa menggunakan sarpras itu di hari apa, kami untuk bisa koordinasi dengan PSDT Ranting Gempol. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Ranting Gempol ya.
luar biasa ya, luar biasa sekali pertanyaannya ya, sebenarnya sudah clear dengan saya bahwa memang tidak ada tujuan lain, tujuan PSHT adalah nomor satu untuk prestasi ya. Memang ya tadi sudah saya sampaikan ya, kalau kita itu sering komunikasi ya, kemudian sering silaturahmi ke Polsek dengan Pak Kapolsek kenal dan Babin Kamtipnya kenal ya, kita keperluan apapun ya, insya Allah nanti kita itu akan diada ya. Kalau memang kita itu mau menggunakan Polsek, kalau misalnya Polsek Gempol tidak punya lapangan ya, punya lapangan ya, mungkin bisa menggandeng Polsek ya. Kita kalau memang ada tujuannya, misalnya di depannya ada sekolah SD atau di perusahaan atau di mana yang kira-kira ada spilutnya yang buat bisa untuk latihan ya, bisa kita itu ngajak Babin Kamtipmasnya untuk menyambungkan kepada perusahaan tersebut atau ke sekolah. Dan apabila sekolah atau pabrik di situ ada embel-embelnya polisi, berarti itu sudah aman. Pasti insya Allah dipercaya. Makanya dari perguruan-perguruan yang lain ya, misalnya kayak Pakanusa, itu pasti ketuanya dari Pak Sekda dan sebagainya. Kemudian dari dari Kerasakti pasti menggandeng orang-orang birokrasi. Karena apa ya? Ya inilah fasilitas-fasilitas ini yang akan kita gunakan. Kalau misalnya di Gempol ada di Wali Songo, nah, nanti Wali Songo dari kepala sekolahnya ya, mungkin nanti di situ yang bagian Babin Kamtipmasnya kadangnya Pak Kapolres Samuri bisa diajak koordinasi ke sana. Pak, mohon kalau mungkin berkenan hari Minggu dan sebagainya, bisa nggak saya menggunakan ini untuk prestasi karena ada adik mempersiapkan untuk Popda. Nah, kalau Bang oke, monggo. Oh, gak apa-apa, di sini latihan. Saya juga butuh latihan. Nah, akhirnya akan nyambung. Seperti itu, yang penting komunikasi. Ya, yang penting komunikasi yang jelas ya. Karena apa? Kalau kita itu mengandalkan dari organisasi, ya, apalagi dari keuangan dan jelas nggak mampu. Jelas nggak akan jalan. Makanya kita itu menggandeng instansi lain, entah dari Polri atau dari perusahaan, karena kenal satpamnya, atas dukungan dari Polri, insya Allah nanti akan bersama. Demikian ya. Dia monggo barangkali dari yang lain, ya, monggo. Intinya itu Pak, apalagi punya sponsor, itu lebih bantu ya Pak ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dahulu, mohon maaf Bapak, saya Taufik, Ketua Pamter Cabang Pasuruan. Jadi Pamter itu pengamanan teratai. Di sini kita dari cabang beranggotakan sekitar 25 dari cabang. Terus di peranting setiap ranting yang ada di Pasuruan kita punya perwakilan juga. Kita bentuk untuk ranting sekitar 6 orang. Menyangkut Kamtipmas di Pasuruan khususnya di Persaudaraan Setia-Hati Trate, memang kita akui akhir-akhir ini banyak kejadian yang istilahnya mengadu domba atau memprovokasi Bapak. Jadi banyak dari mereka yang kita temui itu komunitas di sini, mohon maaf Bapak, seperti Soreng atau Terjal dan sebagainya. Sebetulnya ketua cabang maupun pusat yang tidak mengakui adanya komunitas-komunitas itu di kubu Persaudaraan Setia-Hati Trate. Jadi begini Bapak, mengacu dari kejadian kemarin-kemarin, memang kita akui mereka warga Persaudaraan Setia-Hati Trate, tapi mereka istilahnya bikin komunitas atau komunitas sendiri itu yang melakukan kerusuhan atau provokasi, itu kita anggap sebagai oknum. Jadi kita sudah tegas kepada adik-adik, kita tegaskan kalaupun melanggar hukum yang bertentangan atau di luar organisasi, kita pun juga nggak ikut cawe-cawe, kita serahkan kepada pihak hukum. Begitu Bapak. Mengingat luasnya daerah Pasuruan, kita tidak bisa menjangkau ke sana. Kalau ada kejadian, suatu contoh mau ada
ribut kecil-kecil, sini mau di-drop dari pihak sini, tapi kita selalu kontak dengan Pamter Ranting. Itu kita juga ngedem Pamter Ranting untuk ngedem adik-adik yang di sana. Ya, pertanyaan kita begini Bapak, kalau ada kejadian suatu, misal kita tahu Purwosari mau drop-dropan sama perguruan si A dari Pasuruan Kota misalkan, kita sudah antisipasi di daerah Purwosari agar supaya mereka tidak masuk di Purwosari dan Purwosari sendiri adik-adik kita tidak terprovokasi. Itu pertanyaan saya, alangkah baiknya kayak seperti itu kita laporan ke Polsek dulu atau tidak, karena kita juga nggak ingin rame nanti. Kalau saya takutnya begini, kalau kita laporan ke Polsek nanti kan kita ke depannya ada event-event yang diagendakan dari cabang Pasuruan, wah ini banyak masalah ini. Wes untuk event-eventnya ditunda aja, nggak usah di ACC. Nah, itu yang saya khawatirkan. Mohon bimbingan dan arahannya untuk keutuhan dan keamanan, khususnya kekompakan sedulur-sedulur di Pasuruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya ya. Nah, yang jelas memang yang pertama ya, kalau memang seperti itu, kita itu ada peran pertama adalah kita sebagai guru atau sebagai pembimbing ya, harus bisa mengendalikan emosi mereka. Ya, gimana caranya kita itu tidak menuruti hawa nafsu, tidak menuruti panas. Ya, dikembalikan lagi, tujuan kita adalah bukan cari musuh tapi cari prestasi. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua tetap kita tetap silaturahmi, tetap ngasih informasi ya. Memang dari Polri, dari Intel ya, itu selalu memonitor kegiatan-kegiatan rekan-rekan semuanya ya. Dari ranting apapun, misalnya dari Gempol, di sana juga ada Intel Gempol. Nah, itu adalah selalu memantau ya kegiatan-kegiatan adik ya, kegiatan-kegiatan rekan-rekan ya. Misalnya rekan-rekan kegiatan latihan ya, pasti di situ ada yang menjaga. Dari Intel pasti turun, pasti tahu dia latihannya misalnya di Gempol hari apa, Rabu jam 3, bulan malam Jumat jam 3. Itu pasti dari polisi, dari anggota kita pasti ada yang ke sana, yang tidak diketahui oleh rekan-rekan semuanya, memonitor. Nah, kalau memang ada yang nyamperi, kadang-kadang koordinasi dan lain sebagainya ya, itu adalah merupakan tanya gimana saat ini situasi dan lain sebagainya, ada permasalahan apa enggak. Kalau memang terjadi seperti itu, silakan langsung laporan aja, enggak masalah, tidak usah ke polsek kan. Nah, makanya dengan adanya kedekatan kita punya nomor HP, nomor WA, kasih informasi dari kita ya, dari Pak ini ada seperti ini, gimana Pak. Jangan sampai adik-adik kita ini melanggar hukum ya, jangan sampai murid-murid kita ini melanggar hukum. Kasihan mereka, kasihan. Yang pertama, kalau adik-adik ini sudah ditangkap pelanggaran hukum, yang pertama namanya sudah tercatat di kepolisian. Kalau sudah tercatat di kepolisian, pernah melaksanakan tahun dan sebagainya, untuk CB-nya namanya itu sudah tertera di sana pada saat melaksanakan pengambilan SKCK ya, surat kelakuan baik, itu namanya sudah tercatat di Intel semuanya. Mau daftar polisi nggak bisa, mau daftar pegawai negeri nggak akan dipercaya ya, mau daftar ke pabrik juga kesulitan. Padahal kesannya cuma sepele, hanya nafsu, menuruti nafsu ya. Kita menuruti sesaat, tapi jangka panjangnya nanti kita tidak perhatikan ya. Biarlah kita dianggap kalah dan lain sebagainya, yang penting kita ini kalah, tapi kalah katanya benar. Biarlah, kalau dalam ilmu wali Pak Kiai kan seperti itu, katanya telu kalau nggak salah dulu, ngalah, ngalih, yang terakhir baru ngamuk. Kalau bisa ngamuknya dihapus ya, itu nanti ada kekuatan tersendiri. Kalau dari orang-orang suhud, kalau kita merasakan ngalah, ngalih, ngamuk, insya Allah nanti kita akan dibantu oleh kekuatan Tuhan. Kekuatan yang tidak kita tahu, ngantem biasa nggak tutup ya, melompat biasa nggak nyampe ya. Nah, biasanya kita tangannya dia mukul, sekali mukul bisa orang bisa. Nah, inilah yang kita tunggu. Biar kekuatan kita yang main, bukan nafsu kita.
Dan mungkin katanya Pak Yai dulu guru saya seperti itu. Ya, makanya kalau kita suruh nih Pak, gimana kabarnya? SW aja kepada Pak Rifai. Kita mau ada kegiatan Pak, ini kejuaraan di sini, nggak masalah. Mau ada lomba di sini Pak, mau dibantu kok Pak. Minumnya minimal 2 dus Pak Rifai. Ini jeragannya aqua ya. Pandaan bahasa aqua ya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, kalau kita terjalin silaturahmi nggak mungkin nggak dikasih sudah. Ya, saya ke aqua sini ya. Misalnya nggak pernah kenal, nggak pernah kemana-mana langsung minta, itu nggak dikasih. Tapi kalau kita sudah silaturahmi, sudah sering-sering ke sana, ya, terus nyinggung tak sudah dikirim 1 truk ke Polres, gitu. Seperti itu, ya. Makanya kalau ada apapun ya kita kasih informasi aja, ya. Tidak udah laporan ke Polsek, nanti dan meminta aku dan sebagainya. Ada Babin Kamtimas, ada anggota Intel, minta nomor teleponnya. Pak, ini seperti ini Pak. Pak, saya ada kegiatan sarasian. Pak, jangan sampai terjadi di wilayah Pasuruan, tidak ada opo-opo Intel kan, sebagainya kejadian bedor. Waduh, kasihan nanti masih Pak jadi masalah. Yang biasa tidur jam 12, biasa 2 minggu tidak tidur. Ya, diobrak-obrak rekan-rekan gak lapo-lapo dodok-dodok. Nggih Pak Yanto, silaturahmi. Opo coba. Seperti itu ya. Jangan nunggu kejadian dulu baru silaturahmi nggih. Ada Pak ya. Jadi silaturahmi dulu, kalau kejadian enak ngaturnya. Meskipun terjadi tawuran lah, kita bisa mencari cara gimana anak-anak diselamatkan dari hukum. Gimana caranya? Segera kita kumpulkan perguruan-perguruan, kita beri pernyataan, kita selesai dengan damai. Tidak ada tuntutan, tak tuntut dari kalau sudah masuk ranah hukum, jeret, waduh sudah masuk BAP ya, ini sudah namanya sudah tercoreng sudah. Karena apa? Menuruti hal nafsu. Makanya karena ini awal yang baik ya, yang baik. Mungkin kejadian kemarin itu mungkin merupakan rahmat dari Allah. Yang saya dulu nggak kenal Pak Yanto, Pak Ketua Cabang, akhirnya sekarang kenal ya. Mungkin faedahnya mungkin harus seperti itu. Kalau dengan nggak ada itu, mungkin kita tidak ada seperti ini. Ya. Dan saya nitipkan, saya tunggu untuk periode Januari 2021 ya, ada munculan dari polisi, dari anggota pencak silat. Kalau di Polres tak tes. Kamu dari mana? Kalau dari taekwondo coba jurusmu apa? Pasti tes. Ini videonya saya kirim ke perguruannya taekwondonya. Saya kan juga di KONI kan juga dekat sama Pak, siapa itu namanya, Ketua KONI Pak Mul. Nah, kan juga kenal. Pak ini loh prestasinya Pasuruan bisa jadi polisi. Kemarin pendidikan, kemudian dari anak yang taekwondo pendek perempuan ya, tapi prestasi bagus masuk. Senang kan kita sebagai pelatih seperti itu. Ya, kemudian pulang kepada suhunya, singkenya atau pelatihnya Pak, akan dinas. Terima kasih atas bimbingannya. Itu loh, ya. Kenikmatan kita sebagai pelatih di situ. Kenikmatan, waduh ya Allah, anakku bisa. Ya, murid saya ini banyak yang jadi polisi juga. Dulu SD tak latih, tak tutui ya. Sekarang patroli bareng sama saya sekarang. Ya, ada Mas Dani dan lain yang jadi tentara, banyak dari polisi kan. Ya, kalian kalau nggak prestasi jangan sakit hati, jangan putus asa. Kadang-kadang kan ada prestasi dan lain sebagainya. Dia sudah latihan semangat tapi jangan putus asa. Karena apa? Masa depanmu itu bukan tidak ditentukan oleh prestasi kamu. Siapa tahu nanti kalian sekali aja dikasih menang langsung bisa jadi personal, ya. Semua itu adalah teka-teki. Yang penting latihan itu semangat, gitu, ya. Semangat ya. Dan pelatih ya, ini ada resep ya, gimana caranya. Mungkin rekan-rekan juga sudah paham, Bapak sudah paham ya. Kalau untuk mencetak atlet yang baik, gurunya ini harus juga kira-kira. Ini teman saya, anaknya juga kemarin juara SEA Games, dapat rumah 2 Pak, dapat 2M, ya, SEA Games juara, masih SMA. Saya tanya gurunya, oh kok sih kok iso api melatihmu? Padahal anaknya biasa, pelatihnya juga biasa. Ya gitu Pak. Pada saat melatih saya puasa Pak, malam juga saya ini sholat. Saya doakan murid saya ini supaya prestasi, supaya hidupnya enak, supaya ini. Itu rekan-rekan ya. Gak asal kita pisui, kamu kurang gini. Ya tetap di dalam batin kita tetap melatihnya. Jadi kita melatih fisik juga, di dalam batin kita juga mengasah. Ya, karena dulu kiai kita dulu ya Wahab Abdullah, Yasin Asyari dan sebagainya ya.
itu ngajinya biasa, terus ngaji karepmu, tapi inputnya nanti akan yang lebih penting dari ulama-ulama nasional. Jadi itu mungkin rekan-rekan ada lagi, monggo ditanyakan. Jadi luar negeri warga banyak masalah.